Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lydia Meslani Lumban Tobing, mahasiswa program studi S1 Akuntansi di Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali memahami bagaimana proses lahirnya Pancasila dan apa makna pentingnya bagi kehidupan kita saat ini sebagai generasi muda Indonesia. Pancasila tidak hadir secara tiba-tiba, tetapi melalui proses sejarah panjang. Sejak masa BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga pengesahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa berjuang menemukan dasar negara yang bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai generasi muda, penting bagi kita memahami perjalanan ini agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan masa kini. Selanjutnya kita masuk ke peristiwa penting, yaitu sidang BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini menjadi awal mula lahirnya gagasan tentang dasar negara Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang, namun dimanfaatkan oleh para tokoh kita untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa. Dalam sidang ini, muncul 3 tokoh utama yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara, yaitu yang pertama Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Profesor Dr. Supomo, dan yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Dan puncaknya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang berisi 5 prinsip dasar negara: kebangsaan, peri kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. 5 prinsip inilah yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Sidang BPUPKI ini menjadi tonggak sejarah penting karena disinilah lahirnya dasar negara yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Setelah sidang BPUPKI selesai, para tokoh bangsa menyadari bahwa usulan tentang dasar negara masih perlu disempurnakan. Karena itu, dibentuklah sebuah panitia kecil yang dikenal dengan nama Panitia 9, beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, Abi Kusno Cokro-Sutioso, Ahmad Ramis, Wahid Hasyim, Agus Salim, dan beberapa tokoh lainnya. Dari hasil kerja keras mereka, pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah sebuah dokumen bersejarah yang disebut Piagam Jakarta. Piagam ini memuat rumusan awal Pancasila dengan susunan sila yang sedikit berbeda dari yang terkenal sekarang. Pada sila pertama tertulis, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Meskipun rumusan ini kemudian mengalami perubahan, Piagam Jakarta memiliki makna yang sangat besar dalam sejarah bangsa. Karena disinilah terlihat semangat persatuan dan toleransi ketika para tokoh nasionalis dan religius berusaha mencari jalan tengah agar dasar negara dapat diterima oleh semua golongan. Nilai yang tercermin dari peristiwa ini adalah musyawarah dan kebijaksanaan. Para pendiri bangsa mengutamakan persatuan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Inilah contoh nyata bagaimana semangat Pancasila lahir dari dialog, toleransi, dan keinginan kuat untuk menjaga keutuhan Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya yaitu 18 Agustus 1945, dilaksanakan sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam sidang ini, PPKI memiliki 3 agenda penting, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pada tahap ini, rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan. Kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini bukan sekedar teknis, tetapi mencerminkan semangat persatuan dan toleransi yang luar biasa. Para tokoh bangsa sepakat untuk menghapus kalimat yang berpotensi menimbulkan perbedaan, demi menjaga keutuhan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki beragam agama dan kepercayaan. Dengan pengesahan tersebut, Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia, sekaligus menjadi pandangan hidup bersama yang mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa semangat saling menghargai dan mengutamakan kepentingan bersama di atas golongan adalah nilai luhur yang harus terus kita jaga sebagai generasi penerus bangsa.
Dari proses lahirnya Pancasila, kita dapat melihat bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bukan hanya hasil rumusan para tokoh, tetapi juga merupakan cerminan dari semangat dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan kita untuk menghargai keyakinan dan kebebasan beragama setiap individu. Kita juga diajak untuk selalu mengedepankan kebaikan dan berbuat baik kepada sesama tanpa memandang perbedaan agama atau kepercayaan. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menuntun kita untuk menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan setiap orang secara adil. Kita harus menjunjung tinggi martabat manusia serta mengakui persamaan hak dan kewajiban antar sesama. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Nilai ini mengingatkan kita untuk selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sebagai warga negara, kita juga perlu menjaga persatuan dan kesatuan serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam setiap tindakan kita. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, setiap keputusan sebaiknya diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan dengan memaksakan kehendak. Nilai ini mengajarkan kita pentingnya kebijaksanaan, tenggang rasa, dan saling mendengarkan satu sama lain. Dan yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kita diajak untuk menjunjung tinggi semangat kekeluargaan, gotong royong, dan saling tolong-menolong, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Semua nilai ini menjadi dasar moral dan arah bagi kita sebagai generasi muda untuk menjaga persatuan, keadilan, dan kemanusiaan di tengah kehidupan modern saat ini. Sebagai generasi muda penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi yang begitu cepat, nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, kejujuran, dan rasa cinta tanah air sering kali menyelundup. Karena itu, penting bagi kita untuk terus menanamkan semangat kebangsaan dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap, berpikir, dan bertindak. Kita bisa memulainya dari hal-hal sederhana, seperti menghargai perbedaan di sekitar kita, membantu teman tanpa pamrih, serta berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Pancasila bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga sumber inspirasi bagi kita semua untuk membangun Indonesia yang lebih baik, adil, dan bermartabat. Mari kita jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari identitas diri dan pedoman hidup agar bangsa ini terus maju tanpa kehilangan jati dirinya. Dari perjalanan sejarah lahirnya Pancasila, kita belajar bahwa dasar negara kita terbentuk melalui perjuangan, semangat persatuan, dan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Pancasila bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga pedoman hidup yang mengajarkan kita tentang keimanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut harus terus kita jaga dan amalkan agar bangsa Indonesia tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan zaman. Sebagai generasi muda, kita harus menjadi penerus yang tidak hanya memahami makna Pancasila, tetapi juga menerapkan dalam tindakan nyata di sekolah, di lingkungan, dan di dunia digital. Dengan semangat Pancasila, mari kita wujudkan Indonesia yang lebih maju, damai, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.